Padahal setannya aja diikat. Nah, Manusianya ini tetap melanggar. Karena apa? Itu mungkin di dalam dirinya tadi setan nafsunya tadi itu. Nah, itu. Kelakuan nafsunya tadi yang seperti setan pun takut. Kan diikat. Ini manusia nafsunya tidak diikat sama sekali. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Beb, ini Ya. kayaknya Esol ini ada pertanyaan, Beb. Dari tadi Anda lihat kayak ada yang mau dikeluarin gitu, tapi enggak. Dia itu diam-diam. Iya, Takutnya diam. kan diam-diam berak. Enggak. Kalau Anda lihat sih dari mukanya gitu, Beb. Kayak ada Sesuatu pengen- yang mengganjal iya, gitu ya. ganjil. Cuman kenapa enggak diomongin gitu Mungkin kan? lagi galau kali dia nih, mungkin lagi galau. Tapi kan kita nggak tahu keadaan orang sekarang kayak gini. Cuman kalau Anda lihat memang Dari dulu- awal loh da- tadi itu, bukan awal- dari awal lagi, Beb. Dari dulu mukanya galau terus. dari lahir. Oh, dari lahir. Oh, dari lahir ternyata. Ya, Ya, mungkin ada- dia ada pertanyaan iya. mungkin ya kan. Ada Beb, Apa tuh? Ya, banyak apa? pertanyaan banyak. Eh, Cuman kan melihat dari YouTube kemarin kan ada eh. ya hampir 80 lah. Apa soalnya tuh pertanyaannya tuh. 80 pertanyaan. Cuman Iya. sudah dijawab. Maksudnya. Sudah dijawab dari siapa-siapa yang kesini semalam tuh. Oh iya iya. Cuman ada kawan ulun yang di Higa Rumah tuh Supan kesini. Ya subscriber kan. Oh, Subscriber ya. Subscribernya. Subbreaker ya. Pun tapi kalau ini kesini WA dulu. Alasannya itu kedawani ke sini itu kenapa? Nah, mungkin kalau banyak biji tato kalau di awak ya di Supan mulai kesini. Oh, tatoan. Ini tatoan juga ada. Tato yang Yang putih-putih itu. enggak, bukan. Ada. Yang merah-merah kanan kanan kiri. Itu Ada. bekas pijetan kerikan. Kerokan gitu, Beb. Bekas kerokan itu. Rokan. Apa pertanyaannya kira-kira? Kan masalah imsak nih. Hah? Masalah imsak makan sahur tuh di apa nih? Kayak pas seandainya kita buat bangun sahur pas di akhir waktu 10 menit atau 5 menit sebelum imsak kayak apa tau takuni sidin Sebelum imsak. nggih Heeh. ataupun sudah berbunyi imsak masih bolehlah bersahur Heeh. pas waktu kita kebablasan guring gitu. Nah mungkin Oh, pagi gitu. ke Ini Uyuhan Begawi Anda, Iya, iya, Anda iya, pertanyaan sendiri. Atau Beb. ente oh ya gitu. Anda pertanyaan sendiri kan. Apa itu? Nggak kata si Esol kan, Iya. yang orang sebelah rumahnya kan Ya. sering lihat podcast kita. Nah, alhamdulillah. Cuman pertanyaannya kayaknya udah kita jawab dari kemarin itu. Oh iya. Oh, tuh. yang masalah Iya, masalah Oh, imsak masalah kemarin. imsak udah kan. kemarin ya? Udah. Tapi Ya itu jadi pertanyaan Anda. Oh gitu. Lo katanya kan ngikutin kita gitu kan. Kok ada pertanyaan itu lagi maksud Anda gitu. kuotanya Oh, habis kalau gitu. Oh, tanya habis. Tapi tidak apa-apa. Mungkin ya kan biar lebih jelas lagi kan. Oh iya, gitu betul kan. betul. Pas Enggak apa-apa kita ngulang-ulang, Beb ya. boleh, nggak pertanyaan apa-apa. ngulang. Biar apal gitu loh. Oh, Jadi biar kan apal, tahun depan betul. itu nggak nanya lagi. Oh iya. Atau ganti pertanyaan yang lain. Iya. Tapi masya Allah ini pertanyaan memang penting kayak gitu tuh. Ya kan? Kalau yang menampuninya ini kerja kota jadi Nah, itu bisa jadi. Tapi bisa WA, Beb. Nah itu Ya. lagi pertanyaan Anda, Beb, sama dia, Beb. Mungkin dapat wifi gratis. Oh iya, Kita gratis. husnudon aja Iya, dulu, nggak husnudon. boleh Husnudon, seumur. husnudon aja. Gimana Beb? Itu pertanyaan tentang imsak lagi ente jawab deh. Walaupun berapa jam lah ente jawab. Ayo coba coba. Intinya sebelum masuknya waktu azan subuh tetap kita boleh berpuasa memasang membaca niat puasa kan gitu. Walaupun minum air putih. Walaupun minum air putih, walaupun misal nih belum adzan nih Ya, kita sudah masuk pit ya kan ya, kayak gitu tuh. belum adzan kan tapi Belum. kan di sini di Indonesia kan sudah ada tandanya. Ya tadi tarhim tadi bacaan. Ya, betul. Itu buat ngingetin. Ya udah kita niat
berpuasa, ya kan? Jangan sampai lupa. Kalau sama mama sempat minum air, ya minum air. Kalau nggak sempet juga nih, adzan. Iya. Yang penting pasang niatnya dulu. Niat ya. Makanya kan sebelum misal kalau nggak bisa bangun pagi sahur, ba'da tarawih itu niatin. Oh. Tetap walaupun kita nggak ada sahur, ya istilahnya kita tetap meniatkan puasa untuk mengerjakan ibadah puasa tadi, jangan Ramadan sampai tadi. lewat. Tapi kalau bangun 1 menit lagi misalkan Iya. bisa. Ya. Situ kan jauh dari hendak mengambil banyu ngali kan. Di hutan. Iya. Pasang niat kan. Ya. Jadi siang tuh takut kalau siup ke apa. Kada makan misalnya nih. Oh iya. Jadi bangun zuhur, bangun guring zuhur, Heeh. bayang habis itu guring lagi asar. Takutan kalau siup tadi. Oh iya iya. Apa boleh kayak itu lagi. Mbah sembahyang asar, mbah itu guring pulang kada ada apa-apa gitu nah, atau langsung guring bangun jam 5 sore misalkan. Kan kalau siup misalkan dah. Kan kada ada masuk. Ini karena nggak makan katanya, Iya. takutnya di situ. Iya. Jadi mudarat kah sih Bang? Nah, jadi mudarat. Jadi Ya. menurut ya. Makanya selama kita ini kan berpuasa ini kan di antara syaratnya kan itu kuat, Iya. mampu, kan Mampu, gitu, ya. bergadir. Kalau sama dia nggak mampu, seperti kayak kemarin pembahasan kan, dia jadi mungkin kuli, Iya, Iya. kuli bangunan apa-apa, kemarin itu kayak ya. gitu. Jangan diniatin ketika kita kita puasa, kita nggak sahur, terus ya udahlah, anak nggak puasa lah, Nah, anak uyuh juga, jangan. Tetap diusahakan puasa. Puasa. Tapi kalau semama di pertengahan jalan udah nggak bisa lagi puasa, ya. ya mau nggak mau, bolehlah kita iftar, boleh kita berbuka. Membatal. Ya. Apa yang ditinjau? Yang ditinjau itu keselamatan jiwa, keselamatan diri. Hmm. Tahu nggak? Ya. Kalau sama dia, apa lah anak puasa aja lah. Tapi malah dia bikin sekarat, kan bahaya. Iya. Kan gitu. Nggak boleh. Nggak boleh kan kayak gitu. Tapi usahakan dulu, usaha dulu. Aklifu nafsa, paksa dulu diri kita. Iya. Gitu loh. Jangan ya udahlah gampang ntar anak foto aja dah, Nah. atau enggak ntar anak fidyah. Nah, ini Ya. bahaya nih kan, orang yang meringankan ibadah itu kan bahaya tuh. Jadi seandainya kondisi seperti itu tadi tetap dipaksa dulu. Paksa dulu. Sampai mana kuatnya? Ya kan kayak gitu. Iya, iya. Seandainya kuat sudah ya sampai Itu kan berbuka. istilahnya, wah nanti zuhur anak tidur dulu dah. Hmm. Jadi kalau asar anak kuat lagi. Nah, ini kan pikiran ente. Gitu. Iya. Kan gitu. Sugesti lah. Ya, iyalah. Sugesti. Oke, jalanin dulu sekuat apa. Kalau sama mama nggak mampu, wah sampai ini itu Nah, iya. bahaya kondisi tubuh. Betul. Boleh kita iftar kan kayak gitu. Tapi nggak dianjurkan harus iftar dulu, ini nggak boleh. Iya, tetap niat menjalankan terus. Dijalankan sampai dulu kuat. sampai kuat. Paham, Pak? Insyaallah. Insyaallah. Pak. Insya Allah ya. Kayaknya ini pertanyaan pribadi apa pertanyaan temannya? Pribadi, Iya. Beb. Pribadi. Tapi Beb, ada juga kan kita puasa ini kan harus menahan sabar kan. Ya. Kan bangun guring itu ada di lingkungan kita tuh ada yang kada puasa Ya, ya. ya kan. Pas turun dari ulun nih begawe, Mm-mm. turun rumah lihat orang minum kan hati ini ada bawaan Ya. kada puasa ini kayak gitu. Ya. Tapi kan harus menahan sabar kan, kadang hati ini sudah apa dari ini kan Ya. gitu nah. Gretek Caranya hati modelnya, Beb. menjaga hati. Gregetan lah, Iya, gregetan. gretek hati katanya. Padahal sama-sama Islam aja, Bang. Iya, iya, iya. Kayak apa Karena menanggapinya gretek itu, nah. hati katanya. Beb. Iya, padahal kan kayak yuk kitanya apa yang suka apa inyanya gitu nah. Yang supan. Heeh. Seharusnya yang supan saya nggak ada puasa. Kan kayak gitu. Nah ya itu karena apa di dalam makanya itu Allah kan sudah berjanji jelas di dalam bulan Ramadan Allah mengikat syaitan jin-jin semua diikat oleh Allah SWT diikat. Tapi kenapa manusia ini masih ada aja kan kayak gitu yang melanggar loh, padahal setannya aja diikat, Nah, manusianya ini tetap melanggar. Karena apa? Itu mungkin di dalam dirinya tadi setan nafsunya tadi itu. Nah itu kelakuan nafsunya tadi yang seperti setan pun takut kan diikat. Ini manusia nafsunya tidak diikat sama sekali sampai menghilangkan semua. Nah itu tadi Setan dikum. setan baikung. Nah itu gimana menurut itu? Ya itu udah. Kalau dia dijawab udah jawab. iya. Betul. Baik.
ya harus takut lah kita ini ninggalin kewajiban itu harus takut, ya kan? Yang ngerasa aman-aman dari dari makrullah, ya kan, dari ujian Allah Taala ini, jangan ngerasa aman. Semua orang kan pasti diuji tuh, ya. Kalau kita ngerasa aman, kita udah ngerasa selamat, kita ngerasa udah walah aku nih pasti yakin aja bisa ngelewatin ini, ya nggak sholat, nggak puasa, nggak berbuat taat, nah ini kan bahaya itu kan, gitu. Bahkan orang yang sudah berbuat taat saja juga harus hati-hati kan kayak gitu. Jangan merasa bangga dengan amalnya. Kalau amal kita ini bagi Allah, nggak butuh amal kita kan? Nggak perlu kan? Yang perlu Allah itu siapa? Ya kita Kita kan. Lagi bagaimana caranya? Yaitu kita mendekatkan diri dengan beramal kepada Allah Taala. Dan Allah tidak membutuhkan amal ibadah kita sebetulnya. nggak perlu. Ya kan gitu. Kita Kalau orang yang tahu diri, ya kan, harus tahu posisinya dia menghadap kepada siapa, kepada Allah. Masa orang hadap kepada istilahnya orang hadap ke bos, ya kan, atau ke orang siapa yang dihormatin, dia ngadap dengan rapi, dengan mungkin akhlak. Orang datang ke guru dah atau ke siapa habaib gitu, dia rapi di posisinya, gayanya apa. Tapi ketika ngadepin orang tuanya, ngadepin temennya, ngadepin siapa saja, biasa aja. Lalu gimana posisi dia ngadep sama Allah Taala? Nah ini yang bahaya toh. Istilahnya dua wajhen, orang punya dua muka itu. jadi dua mukanya. Nggak tahu pakai topeng apa enggak ya. Biasanya intinya Muka belakang. Psikopat. depan belakang. Psikopat lain lagi. Iya, maksudnya punya dua wajah, bukan dua wajah. Wajah punya kelakuan ya, Bang. Dua sifat lah. Sifat. Kelakuannya itu. Kalau orang sifatnya baik, kalau sifatnya dia seperti itu ya tunjukin kan kayak gitu. Iya. Ya. Apa adanya? Nah, apa adanya kan kayak gitu. Kadang orang itu kan ada apa-apanya ya. Kadang orang itu kan malu kan, orang berbuat baik itu kan, orang berbuat jahat itu dia tutupin kan, dia malu kan. Kalau orang sadar itu kan dia malu berbuat jahat itu ditahu di apa istilah orang tahu sama aibnya dia kan, orang itu malu kan. Pasti. Orang kan. Itu sesama manusia kan kayak gitu. Tapi sekarang memang lagi rame loh, orang buka aib masing-masing itu lagi rame loh. Lagi viral memang. Subhanallah, banyak juga yang seneng itu banyak loh. Gimana, heran juga loh Ana. Apa yang memang zamannya enggak salah, manusianya yang salah. Kalau yang salah ya Dia ngerasa lucu ya. lah ya itu jadi bahan olokan lah gitu loh. Gitu. Padahal kan kadang-kadang. merugikan diri dia sendiri. Iya, tapi kadang-kadang hal seperti itu yang bikin dia itu ya bahasa sekarang itu viral lah. Dan asik loh, orang itu lebih kayak gimana ya? Ya itulah bedanya model-model sekarang gitu Ya. loh. Ya apa artinya viral? Ya kan? Apa artinya viral kalau cuman apa menjelekkan dirinya sendiri? Iya. Kan kayak Jadi gitu. bahan ocohan gitu. Bocoran. Iya. Betul. Dan orang yang membuat orang lain tertawa dengan menjelekkan dirinya sendiri itu orang yang istilahnya ya bercanda tapi Ngelawak. ya ngata-ngatain orang tuanya, ngata-ngatain dirinya, ngebuka aibnya. Istilahnya ini bakal dihisab sama Allah Taala pastinya kan. Apalagi ngajak orang untuk ghaflah, untuk lalai. Kan bahaya itu. Iya betul. Kadang kan orang itu standar orang bercanda itu kan ada standarnya kan. Ada aturannya. Ada aturannya kan. kewajarannya. Ya, Iya. batas kewajaran. Istilah dari bahasa, dari cara ngomong, ya kan. Iya betul. Gimana itu? Gak respon, gak respect lah sama orang-orang itu. Iya. Apalagi yang materinya ini, yang dibawa ini materi-materi yang menjerumus ke maksiat, ya kan. Mengolok-olok Banyak loh podcast Olok-olok kayak gitu nggak itu boleh. tuh banyak loh sekarang ini. Makanya itu podcast tentang agama ini kan perlu. Walaupun kita duduk santai kayak begini, tapi itu tadi ngebuka pikiran orang, kita kembali lagi gitu loh ke ajaran yang betul kan kayak gitu. Dan kita nggak benci dengan perkembangan zaman, nggak ada kan kayak gitu. Cuman itu tadi bagaimana multimedia tadi itu sekarang kita gunakan untuk dakwah yang sebenar-benarnya kan kayak gitu. Dan kita pun sama-sama belajar juga karena banyak ya kan di podcast ataupun di YouTube ataupun di mana-mana yang mereka punya cara gitu tadi
bagaimana pemikiran liberal tadi itu loh masuk gitu loh, pemikiran-pemikiran yang nggak jelas lah sekarang itu loh tadi. Nah itu terus banyak lagi viral tadi Anda lihat juga ada viral sholat taraweh begini, terus ini begini, ya itu tuh loh tadi. Jadi kan bikin rancu gitu loh, Begini apa? macam-macam lah gitu loh, aneh-aneh lah gitu loh. Nah itu, ya itu tadi. Bib, Gitu. kembali ke terawih nih, Bib. Terawih lagi nih. Iya, Ya, terawih. boleh. Ini kan udah mau menuju akhir-akhir Ramadan. Ini kayaknya sab-sab terawih ini udah pada berkurang nih, Bib. Lagi rame-ramenya. Ini pada ngeburu yang ya buat yang lebaran apa Oh, misalkan belanja. iya belanja lebaran. Ya lebih kepada belanja mungkin ya ke pakaian atau segala macam kan. Nah, memang kalau di lebaran kan memang apakah memang harus diwajibkan kita harus pakaian bersih, harus pakaian baru. Ya. Karena kan Idul Fitri. Idul ya Fitri ya? kan. Itu apakah memang harus pakaian kita nih sebagai baru atau yang bagus atau yang apa kan Iya. gitu, apa harus belanja juga terus. Iya. Nah, gimana Beb menurut antum Beb? Apa pengertian Idul Fitri kan kayak gitu? Idul Fitri ya. Eid itu adalah hari kemenangan. Ya, hari kemenangan, kebesaran untuk orang-orang yang berpuasa. sudah. Setelah 30 hari dia berpuasa, dia bisa melewatinya dengan amal ibadah. Maka disebutkan di dalam salah satu syair yang ulama itu, laisa al-id liman labisal jadid walakin al-id liman ta'atahu tazid. Id itu gambarannya itu bukan terus orang yang pakaiannya baru, pakaiannya bagus, bukan itu kata ulama. Walakin al-id, tapi id itu adalah apa? Yang taatnya bertambah. Setelah dia ngelewatin puasa, ya pada hari yang selanjutnya taatnya bertambah. Ya ini tambah baik amal ibadahnya, tambah soleh perbuatan dirinya. Gitu. Walaisal id liman tajammala bil malbus au bir rukub. Itu bukan orang yang bagus-bagusan kendaraan, bagus-bagusan pakaian, bagus-bagusan ya apa aja lah, handphone mungkin kalau sekarang kan, atau apa-apa, bukan itu. Akan tetapi id itu adalah yang dia telah diampunkan segala dosa-dosanya. Man ghufira bihi dzunub. Yang diampunin segala dosanya, itu orang yang harusnya bahagia kan kayak gitu. Tapi memang sebagai kebiasaan kita ini, alhamdulillah orang Islam ini tetap Allah kasih rahmat untuk bisa memperingati, ya, merayakan. Orang yang mampu kan dia beli pakaian kalau mampu kan. Tidak jadi sesuatu apa istilahnya, bukan sesuatu yang harus. Kalau nggak mampu ya jangan. Jadi paksa dong. Jadi paksa. Iya, apa-apa beli baju. Ini beli baju mulu tiap tahun nih. Ngaco loh. Ini jadi budaya. Udah jadi kebiasaan. Nah, itu tadi. Tapi kalau kayaknya ya kalau enggak pakaian baru tuh lebaran tuh rasa sepi. Ya. Tapi ini aja bukan sepi sih. Ini Nggak ngerasa ini nyambung bukan ini. lebaran gitu. Ini nyambung. Ini ada satu hadis yang selain menerangkan itu, ada satu anak kecil yang dilihat sama Rasulullah dalam keadaan bersedih. Anak kecil ini nangis sedih Di hari lebaran. Ngelihat teman-temannya ini lagi main-main sini situ dilihat sama Rasulullah, didatengin sama Rasulullah, ditanya, "Kenapa kamu?" Nangis. Dia nangis ngelihat orang-orang itu sama abinya, sama abahnya, sama uminya. Terus ditanya sama Rasulullah, "Kenapa kamu?" Nih ya rajul, tinggalkan aku wahai paman." Nggak tahu dia ini Rasulullah. Dibilang, "Kenapa?" "Saya punya orang tua sudah meninggal dunia." Mereka senang-senang, mereka punya keluarga. Ibuku kawin lagi. Iya, ibunya menikah lagi. Akhirnya kata Rasulullah SAW, inti ya hadis tersebut dibilang, "Maukah kamu wahai anak kecil, Fatimah itu sebagai kakak Al Hasan wal Husain itu sebagai saudaramu, Fatimah sebagai ibumu dan aku sebagai ayahmu." Ya, intinya itu. Nah, Ternyata siapa? Dia ini Rasulullah. Makanya langsung sama Rasulullah dikasih pakaian yang bagus.
Itu ada itu. Nah. Pakaian yang Ya, ada dengar bagus, juga dibersih, gitu. ini dirapikan, dikasih mainan, dikasih nilai menyenangkan anak yatim tersebut. Betul. Ya, itu Kenapa Bang, makna lebaran itu. Maknanya Yaitu itu. di hari kemenangan ya. Gitu. Makna Maksudnya lebaran. kemenangan bukan kita menang perang, ya bukan. Ini daripada memerangi, melawan betul, dia, memerangi hawa nafsu kita di dalam berpuasa itu tadi. nah itu tadi. Betul. Betul itu. Jadi itu jangan tiap tahun belanja. Boleh juga sih kalau ada duitnya kan kayak gitu. Kalau bisa itu Nah. tadi ente buka apa namanya? Darul Aitam kah? Darul Apa Aitam. Darul Aitam itu? Tempat yatim piatu. Anak yatim anak piatu yatim. gitu loh. Nah, mudah-mudahan Beb. Insyaallah mudah-mudahan ada rezekinya ya kan. Amin, amin. Bikin kumpulin 100-200 orang kan kayak gitu. Amin. Beli baju baru mereka semua. Insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan jadi orang sugih semuaan. Amin. Amin. Allah, masalah duit langsung amin terus ya kan? Ya, yang di luar juga pada amin semua. Iya. Yang penting kaya hati dulu dah, kan? Amin. Iya. Sama duit-duitnya aja. Sama di duitnya. Betul. Duit dari mana kan gitu. Mana perlu di satu nih. Kan kayak gitu. Mirip suaranya lah. Iya. Gimana? Bapak Esol ada pertanyaan lagi ya? Jangan Kalau enggak, galau lagi ini, dong. Beb. Dia galau kayaknya masih. Iya. Kayaknya masih ada Mau madu. Iya. Madu. Mau madu. Madu kesehatan ini. Kesehatan. Kalau mau beli boleh, langsung amanah. Beli saja deh. Ini kayaknya juga masih ada pertanyaan, cuman masih Masih apa Enggak ya? ya. Ayo coba tanyain sampai ente puas. Iya. Insya Tapi Allah mungkin kalau bisa dijawab. Kalau audiens nggak bisa nggak, Beb? Audiens, Beb. Audiens silahkan kalau ada yang mau nanya atau mungkin yang ada di YouTube ataupun di Instagram kalau mau nanya-nanya silahkan nanti Iya. komen juga, Fadol. Silahkan. Nanti dikasih ke siapa? Siapa itu namanya? Amang. Amang Amang, Khairun. Amang. Itu moderatornya nanti insya Allah kita bikin potensi lagi nanti kita jawab lagi. Ya, Insya siap. Allah mudah-mudahan. Nah, Nah,